Laporan Project Based Learning Etnomatematika Maritim dan PMRI. Eksplorasi etnomatematika pada pembuatan ketupat oleh kelompok 4. Yang anggotanya sebagai berikut. Muhammad Ade Reski, Sri Wahyuni, alias Febri Listiana, Nindi Junika, Siti Ayu Anissa, dosen pembimbing Febrian, SPD, M.Sec. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi penelitian. Penelitian yang sedang kami teliti yaitu pembuatan ketupat. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan teknik penelitian etnografi, yaitu salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidik suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alami, dalam periode yang cukup lama, dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Penelitian ini untuk mengemukakan etnomatematika, aktivitas matematika, dan konsep matematika dalam pembuatan ketupat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah proses pembuatan ketupat, yang kedua, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ketupat, yang ketiga, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengukur saat proses pembuatan ketupat, yang keempat, bagaimana etnomatematika dalam pembuatan ketupat, yang kelima, bagaimana aktivitas matematis yang terdapat dalam pembuatan ketupat, yang keenam, apa saja konsep matematika yang terdapat dalam pembuatan ketupat. Nah, itulah merupakan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok 4. Adapun tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui proses pembuatan ketupat, kedua, untuk mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ketupat, ketiga, untuk mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam mengukur saat proses pembuatan ketupat, keempat, untuk mengetahui etnomatematika dalam pembuatan ketupat, kelima, untuk mengetahui aktivitas matematis yang terdapat dalam pembuatan ketupat, dan yang keenam, untuk mengetahui konsep matematika yang terdapat di dalam pembuatan ketupat. Sekian, terima kasih. Dalam penelitian etnomatematika pada pembuatan ketupat, subjek penelitiannya adalah pembuat ketupat yang bernama Ibu Jamilah, seorang pedagang yang sering membuat ketupat. Penelitian ini dilakukan di Tanjung Kilang Tengah, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari narasumber, melakukan wawancara dan observasi, serta dokumentasi terkait pembuatan ketupat. Sebelum turun ke lapangan, tim peneliti mempersiapkan beberapa hal seperti mempersiapkan instrumen dan validasinya dalam bentuk pedoman wawancara serta lembar observasi. Selain itu, tim peneliti juga menyiapkan atau mendesain kerangka penelitian etnografi, etnomatematika pembuatan ketupat, seperti pada gambar yang terlampir. Apa aja bahan yang digunakan dalam untuk buat ketupat ni? Pertama, kita menggunakan daun kelapa yang masih muda yang layak digunakan lah. Pisau untuk sebagai meracik daun. Untuk bahan berapa banyak yang digunakan?
tergantung kita memerlukan beberapa yang kita perlukan lah itu ketupat daunnya dan ketupatnya tu kan. Berarti untuk satu ketupat berapa daun? Satu ketupat diperlukan satu daun dibagi 2. Untuk jenis daun apa yang digunakan? Ya daun yang muda lah. Bagaimana cara menentukan jenis bahan itu, bau-bauan itu yang bagus untuk membuat ketupat ini? Ya, kita menggunakan pucuk kelapa yang muda dengan ukuran yang panjang, lebar, daun yang lebar. Untuk membuat satu ketupat ini membutuhkan berapa banyak daun gitu? Daun yang kita butuhkan satu lembar, satu helai daun dibagi 2. Untuk jenis daun apa aja yang bisa dibuat dalam untuk membuat ketupat ini? Terutama daun kelapa yang muda lah yang lebih banyak digunakan, daun kelapa yang muda dalam pembuatan ketupat yang bagus lah. Apa yang menjadi ciri khas dari ketupat ini? Ketupat ini dibiasakan dihidang untuk santapan di hari raya. Dah jadi kebiasaan orang Melayu. Untuk ukuran daun tadi, kira-kira ukuran daun yang digunakan ini berapa gitu dalam pembuatan ketupat? Kalau ukuran daun tergantung panjang daunnya lah. Untuk pembuatan ketupat ini memang biasanya yang kita buat berdasar panjang daunnya. Seterusnya, apakah ada ukuran khusus dalam pengisian beras ke dalam ketupat? Biasanya pengisian beras dalam ketupat tergantung berasnya. Sering dilakukan dalam pengisian ketupat 1/2 ukuran ketupat. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan pola yang akan dibuat dalam pembuatan ketupat ini? Dengan cara anyaman sehingga berbentuk seperti layang-layang yang seperti kita lihat sekarang ini. Apakah ada pola lain dalam pembuatan ketupat? Ya, sebenarnya pembuatan ketupat ini berbagai jenis, tapi yang kerap dikenal di kehidupan sehari-hari ketupat seperti inilah. Untuk pengisian beras tadi, apakah beras yang digunakan itu terendam terlebih dahulu? Ya, beras yang akan diisikan di dalam ketupat ini terlebih dahulu kita cuci, kita bersihkan, kita saring dan diamkan sekitar setengah jam lah sehingga beras itu kering, sehingga kita mudah mengisikan di ketupat. Terus untuk waktu perebusan ketupat kira-kira berapa lama? Kalau untuk perebusan ketupat tergantung kita mengelolanya. Kalau memang yang ditentukan merebus ketupat ini selama 8 jam sehingga menghasilkan rasa yang lunak dan enak dimakan bersama rendang ayam, kari beserta serunding. Baik, dari penelitian yang telah dilakukan di sini dapat dilihat memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat teoritis. Yang kedua itu manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan contoh penerapan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam budaya daerah setempat. Nah, jadi berdasarkan penelitian mengenai pembuatan ketupat, dapat kita simpulkan bahwa ketupat merupakan makanan khas yang dikenal sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Mengenai pembuatan ketupat, terdapat beberapa aktivitas matematis dalam pembuatan ketupat tersebut. Yang pertama, aktivitas matematika mengukur. Yang kedua, aktivitas matematika menghitung. Dan yang ketiga, aktivitas matematika mendesain.
Ketupat memuat konsep-konsep matematika, yaitu diantaranya hubungan antara garis, sudut, bangun datar, serta bangun ruang. Konsep-konsep matematika yang dapat diidentifikasi dalam bentuk dan proses pembuatan ketupat dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, khususnya dengan konsep kontekstual. Hal ini akan menjadi dasar pengembangan penelitian berikutnya.